Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Pak Sahril, kumaha Dama? Alhamdulillah Bu, samulihna. Saya. Iya, alhamdulillah baik ya Bu. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan hari ini. Saya akan melihat Amin. bagaimana Ibu mengcoaching. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu, ketika Iya, nanti boleh Ibu Pak. mengcoaching, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan gitu Bu? Iya, baik ya Pak ya. Jadi pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya present ya Pak ya, kehadiran penuh itu eh, kehadiran penuh kemudian eh, mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kecil. Iya, jadi Seperti iya, bagian mana Bu yang nanti ingin Ibu untuk saya amati gitu Bu? eh, mungkin di memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak ya. Oh iya, Eh, iya, iya baik. Berarti di bagian yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, iya. kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Ya Pak, jadi saya di sini akan mengembangkan eh, coaching di sini yang memakai proses dengan alur tirta ya Pak ya. Ya, Eh, yang mana di sini eh, present itu kehadiran penuh itu diperlukan itu untuk mendengarkan dengan aktif juga dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Jadi saya ingin coaching saya kali ini dapat menyelesaikan masalah coaching atau menemukan langkah-langkah atau menemukan ide-ide bagi coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu, oh Pak. iya. Jadi Ibu memiliki tujuan coaching ini untuk apa ya? Bisa dikatakan atau disimpulkan untuk memberikan solusi ya kepada koci terkait Iya, masalah iya, yang iya. sedang dihadapi. Kira-kira Bu berapa lama proses coaching ini akan berjalan Bu? Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Iya. Oh baik, oh, silakan Bu bisa dimulai. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu Yeni. Apa Waalaikumsalam Bu, kabar? Ya nih, alhamdulillah sehat. katanya Ibu Yeni itu mau cerita sama saya. Ada apa sih Bu? Sebelumnya saya Ibu Neni. Oh iya, saya lupa Ibu Yeni lagi, Bu Ibu Yeni lagi sering ya. tertukar Maaf dengan ya Ibu Bu. Yeni ya Bu ya. Saya Iya, Neni. iya Emang Bu. mirip Jadi namanya ya Bu? seperti itu ya Bu. Jadi saya ulangi lagi ya Bu ya. Iya Tadi Bu. katanya Ibu Neni itu mau cerita sama saya Iya tentang Bu. masalah apa Bu? Boleh saya mendengarkannya? Iya. Terima kasih Bu. Kalau Ibu ada waktu, saya mau bercerita. Tadi saya habis dari kelas. Iya, Kebetulan saya mengajar tentang biologi di kelas iya, 9. Nah, kebetulan anak-anak kelas 9 itu karakternya kalau belajar di kelas itu hanya mendengarkan ceramah, itu ngantuk gitu, Bu. Karena kalau mereka itu inginnya itu ada aktivitas gitu, Bu. Sedangkan untuk iya. materi biologi seperti sistem pencernaan gitu, Bu. Sistem pencernaan minggu kemarin kita sudah praktek gitu. Nah, untuk pertemuan tadi kita membahas tentang penyakit. Jadi anak-anak itu jenuh, Bu. Anak-anak itu terlihat tidak Oh iya, semangat. iya. Ya, jadi eh, dengan melihat kejenuhan dari anak-anak seperti itu, eh, apakah ada langkah-langkah lain atau misalnya ada rencana lain untuk Ibu
kembangkan atau Ibu laksanakan di kelas itu seperti apa itu, Bu? Ya, makanya saya ingin ngobrol dengan Ibu itu karena saya harapkan dari perbincangan kita nanti saya menghasilkan ide-ide segar untuk membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, Bu, sehingga mereka tidak jenuh. Nah, selama ini yang saya lakukan itu saya membuat pembelajaran itu dengan metode discovery learning, inquiry learning gitu. Kadang-kadang menggunakan media pembelajaran seperti tayangan video gitu, Bu. Ya. Apakah itu sudah Ibu rasa cukup itu untuk memusatkan perhatian anak kepada pelajaran Ibu? Secara keseluruhan dengan menggunakan video itu bisa menarik perhatian anak-anak ya, Bu. Namun saya mengalami kendala pada saat saya menggunakan menayangkan video, saya harus menyiapkan peralatan ya, Bu ya, seperti infocus, seperti laptop. Nah, kendala yang saya hadapi itu saya harus melakukan persiapan lebih ekstra sebelum masuk ke kelas, dan juga untuk medianya sendiri seperti infocus di sekolah saya terbatas, sehingga saya harus berbagi dengan rekan-rekan yang lain dalam penggunaan media itu. Dalam untuk melaksanakan persiapan tersebut supaya lebih cepat atau lebih dilaksanakannya terasa ringan, ide apa yang akan Ibu lakukan itu? Misalnya ada rencana apa gitu? Ya, rencana saya selain saya menggunakan video, mungkin saya akan lebih banyak menggunakan metode-metode yang bervariatif. Ya, seperti apa itu? Seperti kita anak-anak membuat poster gitu, selain melihat dari tayangan video, membuat poster atau melalui gambar yang menarik seperti itu. Ya. Dan juga mungkin kenapa pembelajarannya jenuh, mungkin saya tidak memahami karakteristik mereka juga mungkin ya, Bu. Iya. Jadi kalau dengan seperti anak diaktifkan seperti itu yang mungkin akan mengurangi kejenuhan ya, Bu ya. Jadi itu bagus sekali. Dan misalnya langkah-langkah seperti apalagi nih selain Ibu memberikan kreativitas kepada anak itu untuk melakukan pembelajaran. Nah, ada lagi ide-ide yang lain misalnya untuk menambahkannya. Sepertinya saya akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar mereka, Bu, dari segi gaya belajar, Bu ya. Dari segi gaya belajarnya, mungkin anak-anak yang jenuh itu mungkin tidak cocok dengan gaya belajar mereka. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan melakukan asesmen awal yang berhubungan dengan gaya belajar. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan guru. Kebetulan di sekolah saya guru IPA-nya ada 2 orang ya, Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk menentukan atau mencari strategi-strategi pembelajaran yang lebih menarik. Karena kebetulan rekan saya itu lebih muda usianya, kalau lebih muda lebih banyak ide-ide gitu. Jadi saya akan belajar dari praktik baik rekan guru saya. Ya, itu rencana yang bagus ya, Bu ya. Kemudian dari sebentar ya, Bu ya. Dari Ibu dengan membawa rekan-rekan Ibu, artinya dengan berkolaborasi dengan teman nih, pastinya Ibu telah memilih ide yang akan dikembangkan bersama. Itu ide apa, Ibu, misalnya? Ya, tadi idenya saya akan menyusun instrumen untuk asesmen awal yang bisa mengidentifikasi gaya belajar siswa. Lalu saya juga akan mengikuti pelatihan mandiri, Bu, pada PMM. Karena kebetulan di PMM banyak fitur-fitur tentang strategi pembelajaran, tentang pembelajaran diferensiasi. Itu saya akan mengikuti pelatihan itu sehingga saya bisa menemukan ide untuk pembelajaran agar lebih menarik. Iya, bagus sekali itu Ibu ya, terutama kita mengaktifkan PMM itu berarti menggali kompetensi kita. Nah, ini dari pembicaraan ini kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Untuk kolaborasi dengan rekan guru, saya akan lakukan besok, Bu. Secepatnya saya akan besok.
Karena bagus sekali. kebetulan nanti hari Jumat saya ada jadwal lagi masuk di kelas yang barusan saya masuk. Rencananya setelah besok saya berkolaborasi dengan rekan saya, hari Jumat saya mau menerapkan asesmen pada kelas yang barusan saya masuk, Bu. Iya, ini Bu, berarti kita sekarang sudah ada di penghujung pembicaraan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah ada gambaran-gambaran untuk penyelesaian permasalahan Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah berbincang dengan Ibu, saya di-coaching oleh Ibu, membuka pikiran saya sehingga saya yang awalnya kebingungan ide saya mau seperti apa, tapi melalui coaching dengan Ibu, saya menjadi punya ide dan lebih menguatkan apa yang akan Iya, saya lakukan itu, iya, Bu. ya terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah sudah mengurangi beban yang ada yang mengganjal di pikiran Ibu. Iya, Nah, Ibu. sepertinya saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar cerita-cerita selanjutnya. Iya, pasti Bu. Nanti Iya, setelah saya melakukan rencana saya akan kembali berbincang dengan Ibu. iya, iya, iya. Saya akan laporkan ke Ibu. Sampai ya, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga ketika kita bertemu nanti ada perubahan yang sangat baik ya Amin, amin, kita amin. semua ya. Ya, cukup sekian dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Iya, Pak. Eh, yang saya rasakan, saya untuk detik ini saya merasa lega dan saya lebih eh, mengenal lagi proses coaching ya Bu. Namun Pak, saya masih merasa ada indikator-indikator yang perlu saya kembangkan gitu ya Bu. Saya eh, merasa masih banyak kekurangan dalam coaching ini, terutama pada diri saya ya Pak, seperti itu. Oh iya Pak, eh, yang harus saya tingkatkan lagi itu sepertinya tentang dari perhatian penuh itu ya Bu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya merasa masih ada kekurangan di sana dan di sana saya ingin menggali lagi tentang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kecil. Nah, seperti itu, Pak. Oh iya, Pak. Ya, iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Observernya, observasinya, dan saya berharap untuk pelaksanaan coaching saya selanjutnya itu eh, dapat saya laksanakan dengan baik. Dari tindak lanjut coaching yang saya lakukan bersama Ibu Neni, saya
akan melakukan observasi atau penelitian terkait dengan praktek pelaksanaan Ibu Neni itu seperti apa, dan saya nanti akan menyaksikannya kembali, dan saya juga penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya dari Ibu Neni, seperti itu, Pak. Dan saya akan saya akan memperdalam lagi teori-teori yang terdapat dalam alur tirta itu, Pak. Itu saya menunggu dari Ibu Neni ya, Pak, ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Saya dapat pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena saya dapat memberikan berbagai eee, pemahaman pemunculan ide di pikiran orang untuk membangkitkan eee ide-ide dari diri dia gitu, Pak, dari diri yang bersangkutan. Iya, iya, betul seperti itu, Pak, iya. Ya, Pak, terima kasih, Pak, iya. Assalamualaikum. Iya. Ayo, siap Bu. Mohon Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Neni. Mas Ariel gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Gimana dengan kabar Ibu sendiri Bu? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Pak. Saya dengar Bapak mau melakukan coaching ya dengan Bu Teti. Iya, betul sekali Bu. Nah, kebetulan saya akan mengobservasi Pak proses coaching Bapak dengan Ibu Teti. Iya, Jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dulu pada Bapak sebelum Bapak melakukan coaching. iya. Bapak sudah menyiapkan rubrik untuk coachingnya belum? Iya, sudah Bu. Sudah Ya, ada saya alhamdulillah. sediakan di sini. Bapak akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Iya, Yang mana sudah kita ketahui bahwa proses coaching itu harus punya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. iya, betul. Nah, pada coaching Bapak dengan Bu Teti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi pada coaching kali ini Bu, saya ingin dinilai mengenai pengembangan dari cara saya ketika melakukan suatu coaching kepada coachee. Apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, Bu? Oke, jadi itu kompetensi Bapak yang ingin dikembangkan. Nah, lebih spesifiknya Pak, mau bagian mana yang saya observe atau yang saya amati? Jadi untuk bagian yang diamatinya, Bu, ketika saya berkomunikasi dengan coachee, saya ingin apakah komunikasi saya sudah terarah dengan baik atau masih ada yang belum pas. Nanti saya akan meminta masukan dari Ibu. Seperti itu, Bu. Oh iya, berarti kompetensinya yang spesifiknya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak ketika Bapak mengajukan pertanyaan pada Bu Teti ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Oke, nah dari percakapan Bapak dengan Bu Teti atau coaching Bapak dengan Bu Teti, apakah Bapak sudah menetapkan indikator ketercapaiannya? Sudah, Bu. Apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan Bapak lakukan? Indikator
ketercapaian dari coaching yang saya lakukan tentu saja coachingnya harus sesuai dengan alur tirta. Kemudian penyampaian pertanyaan yang berbobotnya tentu saja itu menjadi perhatian. Kemudian cara penyampaiannya Bu, cara saya Oke. meng-coaching seperti itu. Jadi 3 ya Pak ya. Iya, Jadi kesesuaian alur tirta, lalu pertanyaan berbobotnya, dan lalu bagaimana cara Bapak mengajukan pertanyaan pada coach ya Pak. iya betul sekali Bu. Oke Bapak, sudah cukup jelas apa yang akan saya observe dan saya amati. Silakan Bapak lakukan coaching dengan Ibu Teti. Semoga lancar ya Pak. Iya Bu, amin. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya Ibu Teti. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Pak Sahril, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana Bu? Kelihatannya cerah sekali nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuaca mendukung. Alhamdulillah. Iya. Silakan Bu, duduk dulu Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu hari ini Bu? Iya, ya Pak. Saya punya yang ingin ngobrolkan dengan Bapak Iya. terkait dengan cara mengajar atau cara mengajar seni vokal terhadap siswa gitu Pak. Yang mana kita itu kan sebagai guru SD bukan guru bidang ya Pak ya. Iya. Tapi itu serba bisa. Untuk itu saya merasa kesulitan untuk mencari, terutama untuk mencari bahan yang unggul bagi anak. Tapi setidaknya saya bisa memberikan dulu pembelajaran bidang vokal saja kepada siswa. Saya sudah merasa kesulitan itu Pak. Iya. Bagaimana caranya untuk Iya, bagus sekali Bu. mencari Memang itu? itu menjadi suatu tantangan ya Bu bagi kita sebagai guru SD, bagaimana supaya mampu mengajarkan kepada mereka untuk memiliki keterampilan seni vokal ya Bu ya. Sementara kita mungkin dengan berbagai tantangan dalam yang kelas. kemampuan kita terbatas. Ya. Iya. Tapi sebelumnya Bu, saya pengen bertanya dulu. Jadi tujuan Ibu kan boleh, sebetulnya ingin meningkatkan keterampilan seni vokal ya Bu pada anak. Iya. Nah, ketika Ibu memiliki tujuan tersebut, apa nih yang sebetulnya telah Ibu lakukan sebelum mencapai tujuan tersebut? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, sebelumnya saya minta bantuan atau berkolaborasi dengan teman ya Pak. Ya. Tapi di antara teman kami dalam satu sekolah itu sama seperti saya, kemampuannya terbatas kalau untuk vokal itu Pak. Nah, kemudian saya mengikuti seminar ya, mengikuti seminar sebagai anggota, dan saya dikasih kaset, tapi walaupun dikasih kaset belum juga untuk mampu untuk saya pelajari gitu. Tapi setidaknya kan saya harus memberikan contoh kepada anak, itu saya belum mampu. Itu Pak. Jadi tantangannya memang selain dari keterampilan Ibu sendiri dalam mengajarkan, mungkin dari rekan sejawat pun ternyata memiliki tantangan yang sama ya Bu ya. Itu yang menjadi kesulitan mungkin ya Bu ya. Nah, sekarang sebetulnya yang Ibu ingin ingin dimintai dibutuhkannya itu berarti kalau seperti itu strateginya ya Bu ya, untuk strateginya
bagaimana bisa mengajarkan kepada mereka tentang seni vokal yang baik, yang bagus seperti itu ya Bu ya. Iya, iya, iya Pak. Ya, jadi kalau menurut saya ini kembali lagi kepada bagaimana kita mampu untuk menggali potensi diri kita ya Bu ya. Tapi Iya, menurut saya memang iya Pak. sebagai guru di SD tentunya kita harus memiliki keterampilan yang beragam ya Bu ya, atau multi talent mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya dengan tujuan kita untuk mengajarkan keterampilan kepada anak seni vokal, yaitu kita bisa pertama yaitu dengan mengembangkan kompetensi kita sendiri Bu. Yang tentunya ini bisa dengan apa ya, dengan cara ikut berorganisasi mungkin dalam bidang seni. Kemudian kita juga bisa mengasah keterampilan kita dalam hal tentunya dalam hal seni vokal tersebut. Nah, kemudian tentunya ketika kita memiliki kompetensi tentunya anak juga perlu diasah, Bu. Tidak semua anak mungkin bisa kita asah untuk terampil dalam seni vokal. Namun kita juga bisa eh, katakanlah bisa eh, mengeksplor bakat-bakat anak atau minat-minat anak yang memang sejalan dengan tujuan tersebut, Bu. Namun bukan tidak mungkin yang lainnya itu tidak bisa diajarkan seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Bagaimana, Bu? Ya, ya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya eh, sebatas dengan itu ya, terbatas dengan keterbatasan saya ingin berbicara dulu dengan Bapak Kepala Sekolah Ya, untuk menghadirkan narasumber yang mampu, tapi saya pikir untuk menghadirkan narasumber yang mampu itu sekiranya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, dan saya mungkin tahap awalnya akan memperkenalkan kepada siswa itu melalui pemutaran-pemutaran kaset dulu ya, ketika pagi-pagi atau ketika pelajaran istirahat, ya, pelajaran selesai di waktu istirahat. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan kepada anak-anak terkait dengan anak-anak sekarang itu bermainnya dengan HP. eh, saya minta kepada anak-anak itu untuk menggunakan HP-nya dengan baik, terutama dalam bidang vokal ini. Saya akan meminta anak-anak untuk memutar YouTube seperti itu. iya. Iya, bagus sekali Bu sebetulnya rencana dari Ibu ya gimana selain di sekolah juga anak-anak dengan adanya handphone sekarang anak-anak berinteraksi dengan handphone itu bisa membantu mereka untuk mengasah ketajaman mereka terhadap kemampuan mereka sendiri dalam keterampilan seni vokal. Jadi kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan suatu apa ya actionnya Bu, usaha. Iya Pak, kalau actionnya itu mulai hari besok ya, mulai dari action yang awal-awal dulu seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan-pengenalan vokal yang dari YouTube itu, memperkenalkan lagu-lagu yang akan dipelajari gitu Pak. Iya, Karena ini waktu ya sangat mendesak ya, jadi diharapkan untuk secepatnya kepada anak itu diimplementasikan ya. iya, baik Bu. Gimana sekarang Bu, sudah ada gambaran? Iya Pak, alhamdulillah sudah ada gambaran. Ya, mungkin itu langkah-langkah yang saya akan lakukan. Iya, Seperti itu Pak, mudah-mudahan dengan seperti itu saya bisa uh, mengurangi mengurangi beban pikiran saya dan
Mudah-mudahan saya mampu meningkatkan kompetensi anak itu Pak di bidang vokal. Ya, mudah-mudahan Ibu ke depannya ya bisa memperbaiki hal tersebut yang menjadi tantangan saat ini. Dan juga saya berharap tentunya ketika Ibu sudah melakukan usaha-usaha yang barusan Ibu rencanakan, Ibu bisa Ya, melaporkan kembali kepada saya. Saya pengen tahu bagaimana nanti perubahan ke depannya. ya Pak, tunggu ya Pak ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak. Iya, Ya, semoga saya bisa dan berhasil begitu. iya. Gimana ya Bu? Sudah jelas ya? Saya kira Insya Allah Pak ya cukup. ya sudah cukup ya Bu. Iya. Iya. Silakan Bu, barangkali mau melanjutkan kembali aktivitasnya. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima Ya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sahril, Iya, Bu. kita langsung saja ya Pak ya. Ya, Tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan Ibu Teti. iya. Menarik sekali Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan coaching dengan Ibu Teti? Tentunya sangat lega Bu setelah melakukan coaching tadi ya. Sudah membantu Bu Teti ya Iya, Pak? setelah melakukan coaching saya kira tadi saya merasa masih ada kekurangan Bu ketika proses coaching. Menurut Bapak, proses coaching secara keseluruhan sudah berjalan lancar atau belum? Untuk secara keseluruhan bisa dibilang lancar, namun ada Bu hal-hal yang saya rasa masih kurang sistematis Bu dalam segi Masih kurang penyampaian pertanyaan. Iya, gitu. Iya, iya. Iya, tadi juga saya mengamati proses coaching Bapak. Secara keseluruhan memang sesuai dengan alur Tirta. Namun memang masih ada yang harusnya penempatannya di sini, tapi masih ada kebalik sedikit. Khususnya pada saat Bapak mungkin tadi entah kelupaan untuk menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari rencana aksi yang Bu Teti kurang dikuatkan lagi, tapi secara keseluruhan sudah Bapak mengikuti alur Tirta. Ya, betul sekali Bu. Selain itu juga saya juga kurang menggali apa yang ada pada Koci ya Bu. Kurang menggali lebih banyak lagi mungkin karena tadi ada kendala seperti apa ya? Seperti lupa mungkin ya. Lain kali saya akan melakukan coaching lagi dengan waktu yang cukup, kemudian dengan persiapan yang matang. Ya, Bu. Jadi dari coaching tadi masih ada kompetensi Bapak yang harus Bapak tingkatkan itu Pak? Iya, betul sekali Bu. Tadi di awal Bapak sudah menetapkan bahwa Bapak mau mengembangkan dalam kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Dari hasil pengamatan memang Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot, namun kata Bapak tadi Bapak sudah melakukan refleksi sendiri bahwa perlu ditingkatkan. Saya sangat mendukung Pak rencana Bapak bahwa Bapak akan terus meningkatkan kemampuan Bapak dalam coaching. Saya sangat mendukung dan saya nanti kita berbincang lagi bagaimana progresnya ke depannya Pak. Iya, baik Bu. Karena waktunya juga sudah sore nih Pak ya. Ya. Silakan Bapak lanjutkan aktivitas Bapak selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah mau berbincang dengan saya. Kita tutup ya Pak. Iya Bu, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Baik Ibu ya, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait dengan ini nanti kita akan melakukan diskusikan tentang rubrik ya Bu ya, rubrik penilaian. Iya Bu. Ibu pada coaching Ibu hari ini coach dan coaching kan saya amati Bu, apakah proses coaching nanti
sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan saya lihat nanti bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, Iya, Bu. jangan lupa ya Bu, prinsip-prinsip coaching ini diantaranya ya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan perhatian ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Bu buat Ibu. Ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, pada proses coaching saya nanti dengan Pak Sahril, Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu present atau kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga menjadi mendengarkan dengan aktif. Itu Bu, 3 kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching. Ya, baiklah Ibu. Selanjutnya dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik itu, Bu? Ya, Bu. Yang akan saya kembangkan secara spesifik dari proses coaching itu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Sehingga saya ingin mengidentifikasi permasalahan Pak Sahril secara detail melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, Bu. Ya. Jadi bagaimana indikator yang ingin Ibu dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian dan tujuannya itu dikembangkan dan yang diinginkan. Saya ingin sekali coaching kali ini dapat menyelesaikannya ya Bu ya, menyelesaikan masalahnya ya seperti itu. Ya, baiklah Ibu, untuk mempersingkat waktu silakan Ibu melaksanakan coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kalau jengna habis sareng Pak Sahril. Mohon. Assalamualaikum Pak Sahril. Waalaikumsalam Bu Neni. Selamat sore Pak. Oh, sore Bu Neni, bagaimana kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak proses pembelajaran Bapak hari ini? Untuk proses pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar. Namun ada hal yang ingin sekali saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran, Bu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak mau membicarakan suatu permasalahan ya Pak dengan saya? Ya. Boleh Pak. Sekiranya apa harapan yang ingin Bapak hasilkan dari proses pembicaraan kita? Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi Bu, khususnya dalam mengelola kelas, seperti itu. Oh, jadi dari pembicaraan kita kali ini, Bapak berharap bisa meningkatkan kompetensi untuk pembelajaran di kelas ya Pak? Iya, betul sekali Bu. Oke, boleh Bapak ceritakan secara rinci bagaimana selama ini Bapak mengelola pembelajaran di kelas Pak? Jadi selama ini saya mengelola kegiatan pembelajaran di kelas, jadi masih lebih cenderung kepada teacher center Bu. Jadi masih berpusat pada saya. Namun ternyata selama ini yang saya hadapi anak-anak itu ketika belajar itu kurang kondusif Bu. Oh, dengan teknik yang Bapak lakukan itu kurang kondusif ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, kalau dengan menggunakan teacher center itu kurang kondusif, menurut Bapak kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan? Jadi kondisi idealnya yang saya harapkan itu sebetulnya saya ingin menciptakan
suasana kelas itu yang kondusif Bu, kemudian bisa menyenangkan bagi anak, kemudian kelasnya juga bisa berjalan secara interaktif seperti itu. Oh, jadi kondisi yang Bapak harapkan itu di kelas itu menyenangkan ya Pak, anak-anaknya Ya, aktif. Tuh. Nah, Bapak kalau melihat yang Bapak lakukan selama ini, sekiranya menurut Bapak sudah efektif atau belum? yang selama ini saya lakukan, saya rasa belum efektif Bu. Sebetulnya saya juga sudah mencoba berbagai metode ya Bu, terkait metode pembelajaran saya terapkan di kelas, namun selama ini saya kira masih belum benar-benar efektif Bu dirasakan oleh saya. Oke, kalau belum efektif, apakah Bapak punya rencana apa nih yang akan Bapak lakukan? Kalau yang kemarin Bapak lakukan belum efektif, apakah Bapak punya rencana untuk melakukan suatu perubahan? Ya, sebetulnya saya pengen menciptakan suatu perubahan dalam kelas ya Bu. Namun saat ini saya masih terkendala, khususnya saya agak kesulitan gitu Bu untuk mengendalikan siswa yang masih suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, justru di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, saya membutuhkan suatu strategi gitu Bu untuk mengendalikan siswa ya, khususnya siswa yang suka berbicara Bu di saat pembelajaran berlangsung di kelas seperti itu. Kalau solusi secara langsung sih saya kembali lagi ke Bapak ya Pak ya. Mungkin Ya, Bapak juga pasti punya solusinya. Cuma saya ngasih gambaran seperti ini aja Pak. Mungkin kan untuk di kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu berdiferensiasi ya Pak. Sesuai ya. dengan kebutuhan belajar. Murid. Nah, Bagaimana Bu? Mohon bisa diulang. Ini ya, jaringannya iya ternyata Bapak nggak apa-apa. ya, Selama ini kan di kurikulum Merdeka kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah, ya, jadi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak. ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah mengetahui atau mengidentifikasi belum tentang kebutuhan belajar murid? Sebelumnya sudah sih Bu, cuman tidak secara mendalam gitu, hanya sedikit gambaran saja. Ya. Nah, ada rencana tidak Bapak untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui asesmen awal? Iya, ada Bu, ada Ada. kedepannya. Jadi Ya, Jadi Bapak mau mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar murid. ya saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar muridnya seperti apa kebutuhannya karena masing-masing kan tentunya berbeda ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba mengelompokkan mereka Bu sesuai apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan profil belajar mereka sendiri, sesuai dengan apa ya, tipe belajar mereka sendiri seperti itu. Ya, nah itu Pak bisa jadi salah satu solusi Pak untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan agar anaknya tidak aktif sendiri seperti tadi kata Bapak anaknya banyak berbicara gitu. Ya. Mungkin kenapa anaknya banyak berbicara dia itu mencari perhatian karena kebutuhan belajarnya belum terpenuhi. Nah, yang Bapak rencanakan barusan Bapak akan melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Lalu Bapak akan mengelompokkan mereka berdasarkan profil belajar. Iya, betul sekali, Bu. Awalnya saya berpikir justru saya kira anak-anak itu eh, mengobrol saat saya menjelaskan itu, saat pembelajaran itu saya kira mereka itu tidak memahami materi. Ternyata barusan masukan dari Ibu, oh iya ya, mungkin kendalanya dari sana Bu. Ternyata ada kebutuhan belajar anak yang belum saya terpenuhi, yaitu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu. Nah, iya Pak. Mungkin mereka cari perhatian karena kebutuhannya belum terpenuhi.
Rencananya Pak mau kapan Bapak mengasesmen kebutuhan belajar murid? Rencananya mungkin saya akan melakukannya mulai besok ya Bu, karena ini saya kira harus secepatnya dilakukan supaya kita itu atau saya itu bisa eh, mengajar mereka dengan baik gitu Bu, karena kalau kondisi kelas tidak kondusif itu tentu saja pembelajaran tidak akan berjalan efektif Bu. Oke. Jadi Bapak akan melakukan asesmen, lalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu minggu depan ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, kalau nanti sudah Bapak menerapkannya, kita berbincang lagi ya Pak ya? Iya. Saya ingin tahu progresnya sampai mana gitu Pak. Baik Bu, saya akan mencobanya. Gimana Pak? Ya, kemudian saya juga secepatnya akan melaporkan hasilnya kepada Ibu, perkembangannya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan adanya masukan dari Ibu barusan, saya bisa menciptakan kondisi belajar yang efektif, yang kondusif, dan menyenangkan bagi anak. Ya, amin Pak. Semoga berjalan lancar ya Pak. Iya. Rencana Bapak segera terrealisasi. Iya. Bagaimana Pak dari perbincangan ini apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan tentu saja saya sangat senang ya Bu ya, karena dengan adanya coaching ini, alhamdulillah sekarang saya memiliki gambaran untuk melakukan perubahan menuju perbaikan di waktu-waktu yang akan datang. Seperti itu Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Cukup perbincangan kita? Ya, cukup Ibu. Terima kasih banyak telah Ya, memberikan sama-sama Pak. ilmunya kepada saya. Insya Allah saya akan melakukan ini secepatnya dan juga akan melaporkan ini secepatnya. Mudah-mudahan ya, masukan dari Ibu bisa bermanfaat untuk diterapkan di kelas saya. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Pak. Kalau sudah Bapak sudah merasa tenang, kita tutup ya Pak perbincangan kita kali ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, habis sareng Bu Teti. Iya. Kenapa Bu? Iya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Bu Yeni sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Bagaimana perasaan? Sudah Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Sahril. Alhamdulillah Bu, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching dengan Pak Sahril itu bisa dikembangkan. Saya tadi melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu. Tadi saya dengan Pak Sahril menetapkan dulu tujuan, lalu saya mengidentifikasi apa permasalahan Pak Sahril, lalu Pak Sahril bisa membuat rencana yang akan dilakukan Pak Sahril dan akan bertanggung jawab atas rencana yang dilakukan. Ya baik Ibu ya, dari yang saya perhatikan tadi dari percakapan Ibu coaching tadi yang terkait dengan indikator yang Ibu inginkan itu ya sudah sesuai dengan alur Tirta yang mempunyai tujuan yaitu mengidentifikasi dan tanggung jawab itu sudah Ibu lakukan ya Bu. Sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai dengan prinsip coaching yang diharapkan. Nah, sedikit pertanyaan Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya masih harus berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching Bu. Iya, baik sekali Ibu ya. Itulah yang diharapkan ya Bu ya. Jadi meningkatkan dengan lebih memahami lagi proses alur Tirta ya Bu ya. Baik ya, Ibu, proses coaching kita kali ini kiranya cukup ya Bu ya. Iya Bu. Semoga coaching yang Ibu lakukan dan
proses ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya tutup ya Bu ya. Iya, Wabillahi Bu. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.